Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harokati syahidiyah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa swatihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyina hidir rabbil abbas wal ya'mimal kana salam wa ila hadrati syairi sadatina subyatul muhaqqiqin wal auliya sholihin wal ulama'il amilin aina makan masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya itisatil ladina balagutina fi buldatinal Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati Raden Masahid bin Adipati Sunan Kalijogo bin Adipati Wilotekto qaddasallahu sirahum wa nafa'anallahu bihim wa biulumihim fid dharraini amin ya rabbal alamin. Wa nahusu khususan ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ul lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailar wahi abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa sadidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal baitil mubarakah wa nakhusu khususan ila hadrati muallifu hadzal kitab mistik wa ma'rifah Sunan Kalijogo Kyai Ahmad Qadim qaddasallahu sirahu wa nafa'anallahu bihim wa biulumihim fid dharraini amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala syariatil ghara wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakatid da'wati wa tarbiyati auliya utis'ah warzuqna kamalatibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasakhata khibdil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabbatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian dan dulur-dulur sahabat Dume yang dirahmati Allah. Rahayu sagung dimadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan,
ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kita sekalian senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Qabul ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja marilah kita lanjutkan tabarukan kita bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijogo yang disusun oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Khodim sebagai referensi atau rujukan di dalam tafakur, artinya untuk mendapatkan input sebagai bahan proses berpikir. Saya bacakan halaman 122. Ya, nggak usah banyak-banyak, sampai halaman 126 aja. Saya bacakan dan nanti kita diskusikan sambil ngopi, ya kan? Kita ngopi disik, ya. Saya bacakan. Qala musannif hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengamalan syariat. Pengamalan syariat. Saya tidak membahas syariat dalam pengertian awam. Sudah banyak buku yang menulis tentang syariat. Yang ingin saya kedepankan dalam bab ini adalah pemahaman syariat yang ada di dalam kitab-kitab Islam di Jawa pada zaman para wali dan sesudahnya. Kitab-kitab itu memuat syariat Islam yang diajarkan oleh beberapa wali termasuk Sunan Kalijaga. Tidak seluruh bentuk syariat yang menjadi perhatian Sunan Kalijaga. Beberapa hal yang menjadi kunci amalan dalam agama Islam seperti sholat dan haji yang menjadi perhatiannya. Kedua, ibadah ini dilaksanakan secara demonstratif oleh umat Islam, sehingga timbul klaim bahwa orang yang tidak mempertontonkan kedua ibadah itu dianggap murtad atau telah meninggalkan Islam. Saya sebut mempertontonkan karena pengamalan kedua ibadah itu harus dilihat oleh orang lain yang mengenalnya. Di Jawa dikenal adanya Islam, ada Islam santri dan abangan. Sebenarnya ungkapan ini tidak populer bagi orang Jawa sendiri. Yang mempopulerkan ia penjajah. Mereka mengaku mereka mengadu domba orang-orang Jawa dengan mempertajam perbedaan dalam pengamalan ibadah. Mereka yang menjalani ritual Islam yang normatif disebut sebagai santri, sedangkan yang tidak menjalankan salat dan ritual lainnya disebut Islam abangan. Lalu dicari-cari lagi istilah untuk mempertentangkan keduanya, yaitu yang santri disebut mutihan atau putih. Ini untuk membedakan Islam yang abang atau merah. Ada lagi yang menerjemahkan mutihan dari mutian, orang Islam yang taat. Sedangkan abangan dari kata abaan, yaitu orang Islam yang balilo, menolak syariat.
ini semua merupakan siasat penjajah untuk mengadu domba. Padahal orang Jawa sendiri tidak mempertentangkan kedua hal tersebut. Semua berjalan harmonis, bertemu bersama dalam selamatan. Waktu saya masih SD, saya juga bergaul dengan teman-teman dari keluarga priayi. Di kampung saya yang disebut keluarga priayi itu ya keluarga pegawai negeri. Nah, yang bukan priayi ya para pedagang, tani, dan buruh. Yang priayi secara normatif tidak menjalankan ritual rukun Islam. Sedangkan yang bukan priayi ya ada yang aktif menjalankan rukun Islam, ada yang cuma sholat id, baik yang untuk hari raya lebaran fitri maupun yang haji. Dan ada pula yang sama sekali tidak menjalankan rukun Islam. Tapi tetapi turut serta menyambut acara-acara tertentu dalam Islam. Misalnya silaturahmi lebaran. Kami semua pada waktu itu hidup rukun tanpa saling menghina. Kami tidak merasa ada perbedaan. Kalau saya kunjung ke rumah teman yang priayi, lalu teman itu saya ajak salat di masjid, orang tuanya setuju-setuju saja. Teman-teman tersebut tetap bergaul akrab dengan saya. Mengapa dapat terwujud yang demikian itu? Ya karena agama itu merupakan keperluan bagi masing-masing pribadi. Agama hanyalah ruang privat, bukan ruang publik. Jadi agama itu ruang privat, pribadi, bukan ruang publik yang bersifat global umum. Para wali penyebar agama Islam itu dikenal oleh kebanyakan orang Jawa. Masing-masing menyebarkan Islam dengan caranya sendiri-sendiri. Nah, Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga telah menitik beratkan pada aspek mistik-mistik dalam penyebaran agama Islam. Karena mistik merupakan perilaku keagamaan bagi orang Jawa. Jadi yang dilakukan adalah pendekatan kebudayaan, penghayatan mistik atau esensi mistik itu. Isinya lebih diutamakan daripada aspek formal keagamaan. Karena itu dari sisi formal orang Jawa itu tampak sebagai pelaku sinkretik, paduan dari berbagai agama dan kepercayaan dalam kehidupan beragamanya. Dari asal usulnya agama yang tumbuh di Jawa itu memang wujud dari sinkretisme. Ya, bagaimana tidak? Wong agama yang diterima di Jawa ini ya berasal dari luar, bukan agama asli yang muncul di Nusantara. Berbagai agama itu disaring dulu dan dipadukan dengan unsur-unsur lokal. Jadi kalau yang beragama Hindu ya tidak seperti yang di India. Demikian pula untuk Buddha, Islam, dan Kristen. Semua agama itu diterima dan direkatkan dengan unsur-unsur lokal Jawa. Dan bagi orang Jawa, ya tidak merasa sinkretik. Itu semua merupakan cara untuk menghayati agamanya. Nah, saya kira sampai di sini dulu. Nanti kita diskusikan dulu ya apa yang telah saya bacakan. Barangkali sudah bisa dimengerti dan dipahami ya. Untuk itu dipersilakan
monggo dipahami lalu kita diskusikan bersama-sama sambil ngopi. Jadi ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Monggo silakan ngopi. Ngopi rokokan boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Nggih, Pak. Nggih ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai sholatan haji, Mbah Yai. Sholatan haji itu berarti ibadah yang dipertontonkan, Mbah Yai ya. Ya? Ibadah yang dipertontonkan. Iya. Berarti kalau nggak sholat nggak ini berarti murtad gitu ya. Katanya. Ya, Lalu? tapi nggak gitu lah. Lalu? Apakah benar kayak gitu Mbak Yai? Tapi ajaran Jawa tidak Monggo membenarkan. ditanggapi dulu Pak Ustadz Kalimi, itu aku tak rokokan dia kan. Ngopi rokokan. Iya deh. Itu tadi ditanyain. Ibadah sholat haji itu kan pertontonan. Iya kan Kalau harus kelihatan. nggak orang nggak pernah sholat, nggak pernah ini, katanya murtad. Tapi ajaran Jawa tidak membenarkan seperti ini. Coba. Ya, ini pertanyaan Mbah Nur tentang apa orang yang nggak Sholat. sholat Oh iya. dari haji. Di dalam ajaran syariat juga nggak dibilang murtad. Karena orang yang tidak beragama pun ketika dia bersyahadat udah masuk Islam. Kuncinya dia masih memegang syahadat. Yaitu dia disuruh syahadat itu. Itu simpelnya gitulah. Walaupun dia maksiat itu nggak sholat nggak apa, tapi dia tetap masih Islam. tergolong agama berislam. Udah, ayo. Tanggapin. Mata, Cing. Silakan. Bapak dulu. Iya. Saya habis minum obat soalnya. Nanti reaksinya anu dulu. Oke. Ini makan minum obat. Reaksinya lagi remang-remang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan dari Mbah Nur ya. Saya mencoba mereaksi dari ungkapan tadi, pertanyaan Mbah Nur. Apakah sholat dan haji itu termasuk ibadah yang dipertontonkan gitu ya? Betul. Ya karena memang haji itu ada waktunya. Ya, Sholat pun ada waktunya. ya. Dan sholat pun yang sholat fardu itu biasanya dilakukan berjamaah. Ya pastinya orang akan melihat. Ya. Haji pun sama, karena melibatkan orang banyak juga. Ada orang banyak di Ya. sekitaran kita, otomatis dilihat orang. Ya. Maka kalau di Jawa itu, ya di kita khususnya di Betawi lah paling tidak, itu ada walimatus safar. Artinya woro-woro gitu kan, memberitahukan bahwa orang ini mau pergi haji gitu kan. Nah itu hal-hal yang memang dipertontonkan, diperlihatkan, orang melihat itu gitu, bahwa ada orang yang mau pergi haji. Nah orang yang sholat pun di waktu sholat itu ketika dia berjamaah, dia akan melihat orang gitu. Ya kalau saya lihat pada esensinya ini gitu kan, Sunan Kalijaga itu tidak menitik beratkan pada aspek itu, tidak menitik beratkan pada aspek itu, lebih kepada masalah mistikalnya, masalah ruhaniahnya, masalah esensi atau kebenaran dari sholat itu seperti apa, haji itu seperti apa begitu. Ya, maksudnya dari ungkapan ini mungkin begitu. Ya begitu. Menurut saya begitu. Ya gimana Pak Tarso mungkin? Mas Kris? Ya, silakan. Tunggu, lur. Enggak. Kencing. Hanya sependapat Pak ini. Kalau Sepakat. lagi plan, harus minum obat ya. Kembali. Ya, baik, saya tanggapi bicara tentang pengamalan syariat ya. Ya. Menurut pengamatan saya dalam bedah buku ini pembahasannya bukan berorientasi pada
pemahaman secara umum, secara awam. Karena kalau pemahaman secara awam, masalah syariat ini kan sudah sering diajarkan. Ya. Gitu ya, kayak wudhu, sholat, puasa, zakat, haji. Itu kan anak-anak kecil udah pada ngerti lah itu. Ya, malah disuruh ngapal-ngapalin itu rukun Islam itu. Nah, di dalam buku Ma'rifat Sunan Kalijogo ini pembahasannya adalah dititik beratkan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam syariat itu. Ya, nilai itu artinya esensi ya. Apa kalau boleh raja dhuwur sithik apa hakikate gitu Bapak. Jadi syariat ya. Memang kalau ajaran agama Islam kan memang dasarnya ada tiga landasan pokok ajaran agama Islam itu. Satu akidah, dua syariah, tiga akhlak. Nah, yang dibahas di sini bagaimana akidah dan syariah ini bisa membuahkan akhlak. Itu. Nah, kenapa ini perlu? Ya kenyataannya memang kadang-kadang nggak pas ya, antara ajaran dengan kenyataan kan banyak nggak pas. Itu. Makanya kalau di Indonesia itu dalam kehidupan beragama ada istilah yang sering kita dengar ya. Ada yang namanya santri, ya kan? Ada santri, ada piyayi gitu ya. Itu di dalam ajaran agama Islam. Ya, santri itu orang yang taat beragama gitu ya. Ya kemudian diistilahkan dengan mutian, orang yang taat. Kemudian berubah menjadi mutihan, putih, golongan putih. Iya. Karena ada golongan putih, ada golongan abangan yang merah. Kemudian itu muncul lagi istilah mutihan dan abaan. Nah, mutihan jadi mutih, mutihan jadi putih, abaan jadi abangan. Di kita dulu sering mengenal istilah priayi. Priayi itu identik dengan kelompok-kelompok pegawai negeri biasanya. Pegawai negeri yang penuh dengan kesibukan ini itu ya. Kemudian kalau yang bukan pegawai negeri ya pedagang, petani, ya nelayan mungkin terus dan lainnya itu. Nah umumnya yang taat-taat itu justru yang bukan priayi. Kalau priayi kan disibukkan dengan berbagai amanat yang memang harus ini. Itu makanya di Indonesia ini ada yang taat, ada yang setengah taat, ada yang nggak taat. Itu. Nah kemudian kalau secara agama, kalau yang nggak taat ya kadang-kadang muncul istilah murtad, ya istilah kafir dan lain sebagainya. Sebenarnya istilah-istilah itu nggak populer, nggak begitu dikenal di kalangan orang Jawa Dwipa, orang Nusantara, orang Indonesia. Yang mempopulerkan itu justru penjajah Belanda. Tujuannya untuk apa? Supaya timbul perpecahan, perbedaan pendapat, yang dengan perbedaan paham-paham itu orang mudah diadu domba. Kalau cerita orang yang nggak sholat, tadi yang bertanyakan, nggak haji, nggak puasa, disebut murtad. Kita ngelihat kenyataan sehari-hari di Indonesia mayoritas beragama Islam. Apa saudara kita semuanya sholat? Ada yang sholatnya rajin 5 waktu, 4 waktu, ada yang kadang telat. Ada yang sholatnya setahun 2 kali. Ya kan? Ada yang seminggu sekali. Banyak. Bahkan ada yang nggak sholat sama sekali, nggak puasa sama sekali, nggak pernah ini sama sekali. Tapi karena sudah beragama Islam, toh tetap aja kalau mati ya di ngajiin, ditahlilin, sampai 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari. Kok nggak dibilang murtad? Nah ini bedanya. Karena apa? Emang di Jawa Dwipa, di Nusantara, di Indonesia, ini apa ya? Bangsanya itu
lebih mengucapkan hidup dalam kerukunan yang sering diistilahkan dengan sinkretisme itu. Jadi siapapun ayo kita kumpul di Indonesia, di Jawa Dwipa, nggak apa-apa. Yang penting tetap bisa menjaga kerukunan. Jangan ngobok-ngobok tatanan yang sudah ada. Silahkan. Nah, agama-agama yang datang ke Indonesia itu kan semua pengaruh agama dari luar. Iya. Bukan keyakinan asli orang Indonesia. Ya kan, Hindu, Buddha kan dari India, ada Konghucu dari Cina, Ya. ada Kristen dari Eropa, ini dari Arab, ya kan? Kita kenal bahasa Arab kan setelah orang-orang Arab yang datang ke Indonesia. Kemudian muncul agama Islam di Indonesia. Istilah sholat aja dulu nggak ada orang Indonesia tahu-taunya sembahyang. Nah, sembahyang sendiri juga munculnya dari agama-agama yang datang itu karena itu bahasa Sanskrit. Yang penting rukun. Coba deh Indonesia itu kurang apa itu? Berapa puluh tuh, berapa ribu pulau Indonesia ini? Berapa ribu suku bangsa Indonesia ini? Berapa ribu bahasa di Indonesia? Bisa hidup rukun. Ya kan? Tetap menjadi satu bangsa, satu bahasa, satu apa? Satu tanah air. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Akur kita. Coba bayangkan, seandainya Indonesia ini ada di Arab itu kira-kira jadi berapa negara kira-kira? Arab itu ada terkenal namanya Liga Arab ya. Iya. Liga Arab. Kan terkenal nama Liga Arab. Negaranya lebih besar Indonesia apa lebih besar Arab? Lebih besar Indonesia. Lebih besar Indonesia. Itu terpecah menjadi 22 negara yang ada dalam Liga Arab itu. Indonesia utuh. Tuh, ini fakta Pak. Kenapa? Di Indonesia ini, agama itu urusan pribadi, bukan urusan publik. Keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Percaya dan tidak percaya itu dua kata yang tidak bisa terpisahkan, bagaikan dua sisi mata uang yang sama. Dua sisi mata uang yang berbeda itu. Tapi kan kalau dia pecah, nggak laku. Iya. Nah makanya di Indonesia nggak terlalu kayaknya masalah dibilang sinkretis, enggak juga. Memang di sini senang rukun. Itu Bang. Iya. Ya kalau memang murtad, kalau mau konsekuen kita sebagai orang beragama Islam, kalau yang nggak sholat, nggak mau ngaji, nggak mau ini, nggak itu murtad. Ya kalau mati jangan di ngajiin. Iya. Betul nggak? Jangan disolatin, jangan di itu. Tapi nyatanya Sholatin. mau. Ulamanya kita aja melakukan itu. Kan nggak mau juga. Iya. Terus emang ada apa? Nah, kalau kita kekeh mau begitu. Panjang kalau kita bicara murtad itu. Karena murtad itu orangnya. Gitu. Murtad itu penyakit. Ya, penyakit. Berasal dari kata ridah. Ya, ridah, irtada itu. Ya tadu murtadun itu kan. Atau rodan atau ridan. Itu artinya hanya berbalik kembali. Kalau kita merujuk pada kata ridah itu, orang murtad, mungkin kadang-kala kita murtad. Kita habis memahami Quran, kita ngerti Quran, tapi prakteknya kita berbalik meninggalkan Al-Quran. Kita jujur aja, murtad kabeh malah. Iya. Nah, apa murtad apa murtad. Itu bisa di itu. Jadi sih pembahasannya esensinya agama itu. Sekarang kan timbul dua pertanyaan akhirnya. Kita mau jadi orang beragama Islam apa mau jadi orang Islam gitu aja sekarang. Kalau mau cuma jadi orang beragama Islam 1 jam selesai, Mbah. Iya. Ada acara sakral misalnya 1 jam dipimpin sama kiai, ustaz, suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat, dibikinin surat keterangan, besok dibawa ke kelurahan, KTP-nya dirubah. Iya. Dari Kristen menjadi Islam. Tanya Mas Kris yang mualaf tuh. Iya. Besok timbulnya jadi mual. Jadi beragama Islam sekarang. Tadinya Kristen. Sekarang beragama Islam. Prosesnya nggak lama ya Mas Kris? Sampai 1 hari nggak Mas? Enggak. Di Masjid Atin ya.
di Masjid Asin prosesnya. Nggak sampai sehari, sampai sekarang masih beragama Islam kan? Nah, masalah jadi orang Islam apa tidak kembali pada diri masing-masing. Kalau kita murtad bisa aja, kita ini juga murtad. Kalau kita yakin punya pedoman kitab suci Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup, jangan lari dari Quran dong. Nah, kalau kita berbalik meninggalkan Quran, berpaling dari Al-Quran, itu namanya kena penyakit riddah. Orang yang disebut murtad. Itu agamanya Islam. Nah, orang yang sudah Islam disebut Muslim, kan gitu. Makanya di dalam ajaran agama Islam ada wasiat wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati tetap menjadi orang Islam. Orang Islam itu orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Berserah diri. Berserah diri secara totalitas. Menjadi muslim yang kafah. Orang Jawa nyebut pasrah Sumarah. itu dijak pasrah sumarah ya ora gelem, padahal ada forumnya. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada. Dia ora teko ning agamanya ya do Islam. Apa yang gitu murtad juga. Nah, kira-kira itu, Mbak. Monggo yang lain kalau ada masukan kita diskusi. Diskusi, bukan nyari kesalahan, bukan nyari itu, tidak. Jadi isinya di sini yang dibahas. Karena apa? Kalau orang beragama Islam kemudian menjalankan sholat dan dijamin bahwa sholatnya benar, kenapa di dalam Al-Quran ada ancaman fawailul musallin? Kalau orang yang beragama Islam kemudian dia puasa Ramadan dan puasa Ramadannya pasti benar, kenapa ada hadis yang mengatakan berapa banyak orang puasa dia nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar sama haus. Kalau orang beragama Islam kemudian melaksanakan haji dan hajinya itu dijamin pasti benar, kenapa ada ucapan haji mabrur dan haji mardud? Kalau orang Islam kemudian bersedekah, berinfak itu pasti benar, kenapa ada ancaman jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti? Ada. Gitu loh. Terus esensinya apa gitu? Makanya ini yang dibahas tentang esensi. Jangan sampai kita melaksanakan syariat tapi nggak dapat balasan apa-apa. Pahalanya belum tentu, ancamannya pasti. Apalagi kalau sampai kalau murtad, darahnya halal, barang menukai, Mbak. Itu mah dulu produk penjajah. Emang biar kita saling bunuh-bunuhan aja. Nanti Indonesia dikuasai. Indonesia itu siapa yang nggak ngiler? Negara subur makmur. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Jadi sejengkal tongkat kayu Indonesia itu ditancapkan di bumi subur Indonesia. Tungguin aja besok daunnya bisa buat lalap, bisa buat sayuran, rumah makan Padang. Nanti dijabut jadi peyem, jadi tape, jadi tingkong, jadi cilok, cireng, cici, macam gaplek, tiwul. Wah banyak, Mbak. Itu baru sejengkal. Belum kandungan di dalam buminya. Tambang apa yang nggak ada di Indonesia. Di privat tuh masnya kata temen saya kalau digali sampai tahun 2100 belum habis. Belum di daerah-daerah lain. Apalagi kalau sampai mau berjalan ke Jawa. Wah itu emas melulu. Ada Mas Kalimi, ada Mas Tarso, ada Mas Kris. Gede-gede masnya. Gue rebutan Mbah dari dulu itu. Kesini itu para penjajah. Ingin menguasai Indonesia. Supaya gampang dibohongin pakai alat agama. Makanya kalau udah dibilang agama itu udah lemes orang. Dengan doktrin-doktrin agama dan lain-lain. Malah ujung-ujungnya agama dipakai untuk apa? Alat kepentingan. Kampanye nganggo agama Mbak saiki. Nganggo ayat Al-Qur'an bareng nganggo hadis kadang kok. Mana? Surga dibawa-bawa untuk kampanye zaman sekarang. Mbok ora nyoblos sing mlebu neraka, nek nyoblos mlebu swarga. Kaya swarga gaweane dhek ngono kae. Paham nggih? Nah, itu maksudnya di buku ini yang saya telaah ya dari tadi saya membaca. Nggak tahu ya jenengan kan punya penalaran masing-masing. Nah, monggo ditanggapi. Monggo. Aku tak ngopi. Iya, monggo. Pripun Mbah Nur bisa di Iya, bisa.